Hai sahabat Excellence, banyak orang tidak berhasil dalam hidupnya bukan karena mereka tidak pandai, tapi karena mereka tidak cerdas emosinya. Banyak orang tidak berhasil bukan karena mereka tidak talented, tidak berbakat, tapi karena mereka tidak likable. IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Selama episode ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang bukan hanya cerdas secara akademik, cerdas secara teknis, tapi bagaimana juga kita perlu menjadi orang yang cerdas emosinya. Saksikan di acara Emotional Inspiration ini. Halo sahabat Excellent, jumpa bersama saya Riri Artakusuma. Senangnya kali ini saya bisa menyapa Anda dalam Emotional Inspiration with Anthony Dio Martin. Dan nanti selama 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Anthony Dio Martin. Namun sebelumnya, kita akan lihatkan terlebih dahulu video berikut ini. Anthony Dio Martin. Beliau dikenal sebagai the best EQ trainer Indonesia. Salam khasnya adalah salam antusias. Dengan salam ini, Anthony Dio Martin menjadi salah satu pembicara dan expert terkemuka di Indonesia. Beliau juga seorang trainer, penulis, pembawa acara di radio dan televisi yang bertemakan soal motivasi, karir, kepemimpinan, salesmanship, customer service, dan tentu saja soal kecerdasan emosional yang menjadi kekuatan beliau. Latar belakangnya adalah bidang ilmu psikologi, serta S2 di bidang strategic leadership dari Vancouver, Kanada. Selain itu, beliau adalah pakar dengan lisensi internasional dalam bidang kecerdasan emosional, hipnoterapi, serta NLP. Saat ini Anthony Dio Martin adalah Direktur di PT Solusi Daya Manusia Excellency atau lebih dikenal dengan HR Excellency, dan juga Direktur PT Mini Workshop Service Indonesia, sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan Mini Workshop Internasional yang telah hadir di berbagai negara. Saat ini, berpuluh-puluh perusahaan nasional dan multinasional telah menjadi klien yang pernah mendapatkan inspirasi dari beliau. Dan bukan hanya di Indonesia, Anthony Dio Martin bersama timnya pun telah mengajar di Malaysia, Singapura, Jepang, serta di China. Belasan buku bestseller telah lahir dari tangan beliau yang dapat dijumpai di toko-toko buku saat ini. Selain itu, puluhan CD-nya juga telah beliau terbitkan. Secara rutin, beliau juga menjadi kolumnis tetap rubrik motivasi. Mari kita hadirkan di tengah-tengah kita dan kita sambut dengan antusias Bapak Anthony Dio Martin. Ya, sahabat Excellent, sudah Anda lihat bagaimana sosok seorang Anthony Dio Martin. Dan kali ini sudah ada bersama saya Anthony Dio Martin di samping saya. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Halo Pak Anthony. Hai Mbak Riri. Gimana kabarnya? Tetap antusias. Tetap antusias. Seperti salam kita yang biasa, salam antusias. Salam antusias Pak Anthony. Senang banget kali ini kita bisa jumpa lagi Pak Anthony dalam Emotional Inspiration. Tapi tadi kita sudah sekilas melihat video tentang Pak Anthony. Sekarang kita ingin tahu lebih dekat nih dengan Pak Anthony, begitu ya. Pak Anthony, bisa diceritakan sedikit dong background atau latar belakang Pak Anthony? Oke, sebenarnya kalau cerita tentang latar belakang saya, kenapa saya memulai pekerjaan sebagai seorang trainer di Indonesia, sebenarnya berawal dari latar belakang saya. S1 saya adalah di psikologi, kemudian saya sempat melanjutkan studi saya S2 di Vancouver untuk mendalami tentang strategic leadership. Dan dari pembelajaran itu, kemudian saya sempat bekerja di Astra, sempat bekerja di Arthur Andersen. Dan ada satu kejadian yang sempat saya rasakan menjadi tantangan buat saya, yaitu setelah karir saya begitu bagus, tiba-tiba saya teringat suatu malam saya bangun sekitar jam 1 dan saya merasa bahwa apa yang saya rasakan dalam kehidupan saya itu begitu kosongnya. Dan saya mulai bertanya bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang saya peroleh di dunia perusahaan ternyata tidak begitu membuat saya merasakan mendapatkan sesuatu, apinya kehilangan.
Itu sebabnya kemudian saya mulai berpikir apa sih yang saya inginkan, dan kemudian saya kembali kepada satu keinginan saya, yaitu menginspirasi orang. Dan sejak itulah kemudian Mbak Riri, di tahun 1999 sebenarnya tepatnya, saya mulai memutuskan bahwa saya ingin menjadi seorang trainer dan menjadi seorang inspirator. Waktu itu ditandai dengan kemudian saya resign dari tempat saya bekerja. Saya kemudian mengambil cuti selama 2 bulan, kemudian saya menulis buku saya yang pertama, yaitu yang judulnya Emotional Quality Management, yang kemudian menempatkan saya sebagai orang yang pertama kali memulai menulis dan mendalami di Indonesia tentang kecerdasan emosional. Oke. Pak Antoni, bisa dibilang sudah cukup lama Anda berkarir sebagai seorang trainer ataupun inspirator dalam bidang yang fokusnya adalah emosional gitu ya Pak Antoni. Sebetulnya apa sih yang menarik Pak Antoni kalau kita berbicara mengenai emotional quotient management tadi yang bisa diambil dari buku Anda begitu? Iya, yang saya ingin katakan kepada para sahabat excellence adalah bahwa kebanyakan dari kita seringkali biasanya kalau di sekolah, biasanya di tempat kerja, kita fokusnya adalah wah, kita ingin orang yang sangat-sangat pandai, cerdas. Kalau anak itu ranking 1, kita sebagai orang tua kita merasa begitu bangga, kita merasa begitu bahagia ketika anak kita sangat-sangat pandai di sekolah. Tapi kenyataannya adalah orang yang berhasil di sekolah belum tentu berhasil di dalam karir dan pekerjaannya. Makanya seringkali dikatakan IQ cuma berpengaruh sekitar 20% terhadap kesuksesan seorang. Sekitar 80% keberhasilan seseorang itu tergantung kepada kemampuan yang namanya kecerdasan emosional. Itu sebabnya saya tertarik sebenarnya, saya merasa banyak orang yang pandai tapi tidak berhasil di dalam karirnya. Bukan karena mereka nggak cerdas, tapi persoalannya adalah karena mereka tidak cerdas emosinya. Itu hal yang membuat saya tertarik untuk mendalami tentang kecerdasan emosional. Pak Antoni, dari background yang sudah Anda lakukan, bahkan juga tadi boleh dibilang yang melatar belakangi ketertarikan Anda di bidang psikologi. Ini pastinya membuat Anda mendapatkan sebuah achievement baru gitu ya dalam bidang tersebut. Mungkin Pak Antoni juga bisa sampaikan kepada sahabat excellent, achievement apa sih yang sudah Anda dapatkan? Baik. Jadi sampai sekarang sahabat excellent, saya sudah menulis 13 buku dan ada sekitar 25 CD yang saya buat sekarang ini. Dan salah satu yang membanggakan buat saya adalah ketika saya punya kesempatan bukan saja mengajar di Indonesia kepada berbagai organisasi dan perusahaan-perusahaan, tapi punya kesempatan untuk mengajar sekarang ini sudah di 5 negara, di Malaysia, di Singapura, di Jepang, di China, dan terakhir baru-baru ini saya mewakili Indonesia di Harvard University sebagai pakar kecerdasan emosional di Indonesia. Itu yang saya katakan cukup membuat saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan selama belasan tahun di Indonesia itu membuahkan hasil. Wah, sahabat excellent, kita bisa lihat sendiri bagaimana prestasi dan juga begitu luar biasanya Pak Antoni ya, dengan latar belakang beliau di bidang psikologi bahkan emosional sekarang ini begitu ya. Pak Antoni, dari semua hal yang sudah Anda dapatkan begitu ya di bidang emotional quotient ini, kemudian apalagi yang sebetulnya menurut Pak Antoni ini perlu dikembangkan terutama di bidang emosional ini Pak Antoni? Ya, saya merasa bahwa sekarang ini adalah ilmunya masih terus-menerus berkembang. Jadi yang namanya kecerdasan emosi itu masih banyak yang belum tahu. Itu sebabnya sekitar 2 tahun yang lalu, tahun 2010, kita memulai sebuah program namanya EQ for Nation. EQ for Nation pada dasarnya adalah sebuah usaha untuk membuat sebanyak mungkin orang di Indonesia tahu dan paham mengenai apa sih yang namanya kecerdasan emosional. Itu sebabnya apa yang kita lakukan adalah mengajar di sekolah-sekolah, di berbagai lapisan masyarakat. Jadi memberikan secara cuma-cuma pembelajaran dan melayani mereka program yang namanya kecerdasan emosional, terutama para guru, karena kita merasa bahwa kalau gurunya cerdas secara emosional biasanya itu juga agak pengaruh besar kepada siswa didiknya. Biasanya akan terpengaruh besar sekolah-sekolah, biasanya justru guru-guru yang banyak fokus kepada akademik, tapi bagaimana caranya mengimbangi dengan pendidikan karakter. Karena EQ, kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional, sahabat excellence, kita selalu berkata kecerdasan emosional terdiri dari 2 hal, yaitu kemampuan yang namanya intrapersonal, kemampuan kita untuk mengolah, kemampuan kita untuk mengendalikan, kemampuan kita untuk memanage diri kita sendiri, dan yang namanya interpersonal. Interpersonal itu kemampuan kita untuk
berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan sosial yang bagus dengan orang lain. Itu sebenarnya yang disebut dengan kecerdasan emosional, Mbak Riri. Disebut dengan kecerdasan emosional. Pak Antoni, sejauh ini sebetulnya seberapa banyak masyarakat kita yang sudah menyadari akan pentingnya yang namanya kecerdasan emosional, Pak Antoni? Ya, sebenarnya bagusnya Sahabat Excellence dengan perkembangan media sosial, dengan perkembangan internet, komputer dan sebagainya, dan juga IT, banyak masyarakat yang sekarang sudah tahu tentang pentingnya kecerdasan emosional. Cuma memang kebanyakan hanya mengerti tentang yang namanya EQ. Tapi kalau ditanya apa sih sebenarnya kecerdasan emosional itu sendiri, masih banyak yang tidak tahu menahu tentang apa itu kecerdasan emosional. Itu sebabnya kita menyelenggarakan kayak training, workshop yang tujuannya adalah berusaha untuk membuat orang paling nggak sadar dulu deh bahwa iya ya, banyak orang gagal bukan karena mereka nggak pandai, tapi karena mereka kecerdasan emosionalnya kurang. Dan pengalaman saya di perusahaan, di organisasi, banyak yang tidak dipromosikan karena kecerdasan emosional mereka bermasalah. Oke, baik. Nampaknya kita masih akan terus sahabat Excellent mengetahui lebih banyak lagi tentunya tentang emotional inspiration with Antoni Dio Martin. Tapi untuk lebih lanjutnya lagi kita akan sambung selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama Emotional Inspiration.